Kalau kita mau lihat misalnya struktur ayat, misalnya surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Baru ayat kelima itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya pengakuan yang tumbuh dari dalam diri kita bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah. Saya nggak menyembah kecuali Allah. Itu setelah kita mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Kalau kita tahu Allah itu Rabbul Alamin, kalau kita tahu Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim, kalau kita tahu Allah itu Maliki Yaumiddin, maka akan tumbuh dalam diri kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sekarang orang nggak mau nyembah Allah sebagaimana mestinya itu dikarenakan nggak kenal Allah itu siapa. Itu permasalahannya. Maka para ulama, para alim itu ketika sudah kenal Allah itu udah nggak mau lagi yang lain. Udah kenapa? Karena udah tahu yang sesungguhnya. Akhirnya banyak ulama yang bilang ketika orang berada dalam kegelapan, lalu ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya dan terang itu lampu, udah dia nggak mau gelap lagi, pengennya terang terus. Hah? Kayak film terang terus. Nah iya, kayak film terang terus, gitu. Ya. Nah maka innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim, itu maksudnya harus ada upaya seolah-olah dari kita tuh, meskipun memang lagi-lagi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi ada usaha dulu seolah-olah gitu. Padahal tetap ujungnya yang ngasih imannya, yang ngasih hidayahnya adalah Allah, udah gak ada lagi. Ya. Kita sekarang, makanya saya bilang tadi, maksud saya ketika kita cerita pure keimanan, iman yang murni, itu meskipun ditipu oleh siapapun itu tetap dia akan murni dan akan bertemu dengan yang sesungguhnya. Gitu. Contoh misalnya, ya, kita sedekah, ada orang, ya, orang lain yang nipu nih, ya, kita sedekah juga tetap sedekah, karena kita nggak tahu awalnya tertipu, gitu. Kita tetap sedekah. Tahu-tahu pas nggak lama kita tahu nih orang itu nipu. Seandainya memang tadi kita pure sedekah, nggak akan pernah nyesel kita. Karena memang niatnya adalah sedekah. Ente ditipu itu. Nah, kata dia, saya mah nggak ditipu, saya mah sedekah. Sedekah itu nggak terbatas kepada fuqara dan masakin. Boleh ke siapa aja, Ustaz? Pada siapa aja. Besok-besok kita nggak kasih lagi nggak apa-apa ya? Besok misalnya nggak ngasih lagi, ya silakan itu. Kalau misalnya mau nggak ngasih lagi dikarenakan uang yang digunakan misalnya bukan malah kepada hal yang manfaat, kalau dia sudah tahu, nah itu malah dosa jadinya. Tapi kalau dia nggak tahu uang itu dipakai buat apa, ya justru malah berharap itu dipakai buat yang manfaat. Kalau nyawer tapi niatnya sedekah. Aduh. Udah gitu diselipin lagi namanya. Memang banyak ustadz yang naik. Lah iya kan, artinya kemanfaatannya kita semua tahu gitu. Artinya kalau Anda tahu uang itu dimanfaatkan untuk apa selanjutnya, maka harus preventifnya di situ. Ya. Maksudnya makanya sedekah itu, arti sedekah itu lebih luas daripada ya tadi zakat. Ya. Zakat itu terbatas kepada 8 golongan, 8 kelompok. Kita mah balik lagi. Nah iya, makanya kalau sedekah itu kepada siapa? Ya. Jadi kita mau sedekah ke orang kaya sekalipun boleh. Saudara sendiri boleh. Apalagi justru malah sebetulnya zakat itu lebih utama. Kalau zakat ya, zakat itu lebih utama kepada saudara sendiri. Yang miskin ini yang bukan termasuk kewajiban ya. Yang bukan termasuk kewajiban. Kalau yang termasuk kewajiban itu diantara siapa aja? Kalau yang termasuk kewajiban itu masih ada hubungan darah. Masih ada hubungan darah, itu kewajiban, ponakan. Bukan zakat ponakan itu. Emang termasuk kewajiban kan?
Kewajiban itu tanggung jawab maksudnya. Ya nafkah gitu. Jadi nafkah itu sebetulnya memang batasan, ya ulama berbeda pendapat ya. Batasan nafkah itu kan lebih kepada istri dan anak gitu. Nah, tapi ada yang melanjutkannya yang sedarah, mau ke atas mau ke bawah. Orang tua misalnya. Ya, bapak ini kan ketika misalnya orang fakir miskin, misalnya bapak kita miskin gitu, itu bukan zakat ke mereka, kewajiban kita untuk menafkahi gitu. Anak kita miskin misalnya, bapaknya kaya, anaknya miskin, berarti kewajiban orang tuanya untuk menafkahi, bukan memberikan zakat. Paham nggak? Tapi kalau sodakoh, nah, mau ke sini mau ke sana ya sodakoh silakan saja, nggak ada masalah. Bahkan kalau sodakoh itu ya lebih baiknya tadi ke keluarga juga, sama lebih dekat lagi. Walaupun mampu ya, walaupun Ya, gimana? kaya, walaupun kaya. Iya, walaupun kaya nggak ada masalah. Kita sama tetangga kan masak nih, ya kan? Guru gitu ya, sudah masuk. Lah iya termasuk di dalam, makanya saya bilang sodakoh itu tidak terbatas kepada siapa. Tapi Gitu. Ustaz, model di Arab katanya kan orang memberikan sesuatu ke para jamaah haji, kan orang kaya. Iya. Nah, mereka menyebutnya bukan sodako, tapi hadiah katanya, penghargaan. Iya, memang sebetulnya itu sodakoh sebetulnya. Sebetulnya istilah itu. Sebetulnya sodakoh, mereka bilang hadiah, ya. Ada yang bilang lagi apa istilahnya? Ya ini hadiah, sodakoh. Kalau hadiah lebih kepada ya istilahnya mungkin ya, hadiah itu tidak seolah-olah gitu, seolah-olah tidak ada apa namanya, tidak berbau Prestasi. agama, Prestasi. seolah-olah tidak ada pahala, seolah-olah. Padahal ya sama aja, ya. Padahal hadis Nabi itu kan tahadu tahabu gitu. Karena mereka nanti khawatir istilah sodakoh itu lebih kepada innamas sodakoh lil fuqara wal masakin. Iya. Mereka bilang sodakoh itu zakat. Iya. Nah itu artinya ya berbagai macam hal. Lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Yang jelas yang dimaksud dengan sodakoh yang saya bilang umum itu ya adalah sodakoh yang sifatnya adalah hadiah. Ya, Lebih masih kepada ikhlas siapa? ya, itu termasuk sodako. Iyalah. Siapapun namanya. Iyalah. Gitu. Karena kan memang ada hadis juga yang bilang innamas sodakoh tabassumuka li akhika sodakoh. Ya kan? Senyum kamu kepada saudaramu adalah sodakoh. Jadi sodakoh itu maksudnya tidak terbatas kepada materi, ya.